Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing untuk tanggal 14 September 2021 di hari Selasa. Oke, sebelum kita mulai pembahasan market beserta requestan dari teman-teman di Instagram, saya mau ngingetin buat teman-teman yang belum follow Instagram kami, silakan di follow. Karena mungkin nanti di akhir bulan, insya Allah kalau jadi kita akan adakan giveaway lagi buat teman-teman yang beruntung gitu ya. Jadi bisa di follow Instagram kami, TikTok kami juga bisa di follow gitu. Dan jangan lupa subscribe, kita punya YouTube channel. Oke, kita langsung aja transparansi dulu. Seperti biasa ya, pertama kita ada ikon. Ini saya agak salah screenshot ya. Jadi di sini kalau teman-teman cek, ikon ini buyback ya, ini September tanggal 10 di hari Jumat. Oke. Dan tadi sesi 1 saya minta buyback buat teman-teman VVIP. Dan kalau teman-teman cek, tadi ikon ini sempat highestnya bahkan 120 ya. Saya pribadi dapat di 113, lepas di 119 tadi. Lumayan banget, dapat 5%. Ya, itu ikon copetan pertama kita. Lalu yang kedua ini ada mark ya, di tanggal 10 September juga. Tadi sudah HTP ya, di 1040 1045 seperti itu. Lalu nextnya kita ada beef. Ini cicilan kemarin ya. Ini yang hari Jumat kemarin gitu ya. Untuk beef highestnya bahkan 92. Jadi untuk beef dan ikon itu pun termasuk ke dalam watchlist yang saya share gratis di di mobile apps. Ya, ada beberapa lagi kayak misalnya Send tadi gerak itu ada. SCNP, lot tipis itu juga di mobile apps ada. Jadi gratis, cuman ya memang kelemahannya tidak ada planning jelas. Itu teman-teman harus sesuaikan. Ya, bedanya di VVIP itu lebih detail seperti itu. Beef hit juga 8790. Ya, lalu nextnya ada MLPL, tadi kita live trade gitu ya. Kita tadi beli di sekitar jam 9.14 ya. Kalau teman-teman mau cek 9.14 itu kalau nggak salah di sini ya. Oke, ini 9.14 dia baru hit TP itu start dari 9.29 9.30. Jadi ya kurang lebih 15 menit lah. Ya kurang lebih 15 menit MLPL itu baru hit. Cepat ya. Oke, lalu nextnya ada Juste ya. Anda kalau cek Juste ini ada di 10.22. Jadi kita banyak ya, total ada 7 emiten yang profit di market seperti ini. Wow, luar biasa banget. 10.22 itu di mana? Di sini. Pas banget, memang pas lagi digoreng. Ya, Juste sempat dibanting juga tadi beberapa kali sebelum hit TP. Ya. Dan dia baru benar-benar hit itu Juste di jam 10.34 ya. Di sekitar 10.34, 10.30 dia baru benar-benar hit. Gitu, target awal di 194 sampai 200. Ya, baru di menjelang-jelang jam 11 dia baru naik lagi. Dan lewat TP awal kita. Gitu. Jadi ini sempat dikasih lalu terbang. Ini Juste. Ya, jadi semua rekom kita dapat, bukan kayak ini bukan nyindir ya, tapi Anda bisa cek gitu kan. Wah, ini kita profit, menu kita 20%, 15%, padahal mah kebeli juga kadang enggak gitu. Jadi kalau saya rekom yang tidak, misalnya kecepatan, itu saya tidak pernah share atau saya tidak pernah rekap sebagai trading profit kita. Ya, saya benar-benar rekap yang memang dapat seperti itu. Lalu ini pantauan tanggal 3 TGRA gitu ya, tanggal 3 September cukup lama baru gerak sekarang. Ya tadi Anda cek TGRA sempat bergerak. Ya lumayan, kita rata-rata VVIP itu di bawah 100, dapat 5% lebih. Lalu nextnya ada ABA. Ya ada ABA. Ini menu sore di tanggal 9. Untuk menu sore hari Kamis untuk hari Jumat. Ada 2. Yang satu belum jalan tapi udah profit. Ya mungkin besok prediksi saya juga hit gitu ya. Dan ada cek ABA closingannya 605. Cuan. Ya belum, besok kalau jalan lagi makin cuan. Oke, jadi total berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 emiten. Seperti itu. Oke, jadi buat yang belum download mobile apps juga silakan. Saya bocorin ya.
nanti mobile apps kita itu real time data. Jadi teman-teman nanti misalnya nih ada watchlist, misalnya apa ya, SCNP atau misalnya Beef, itu nanti ada real time harganya. Jadi teman-teman kalau lagi mau iseng ngecek watchlistnya, itu harganya udah ada. Ya, harganya sudah ada di sana. Gitu, luar biasa. Dan bot saham gitu ya, kita juga sudah mau develop di sini, dan mungkin saya akan kasih akses gratis free trial ya, let's say 1-2 minggu mungkin ketika nanti sudah launching. Gitu. Jadi buat yang belum download, silahkan di-download. Jangan lupa review 5 bintangnya. Oke. Lalu buat yang mau join VVIP juga boleh banget. Ya, Anda bisa cross check juga, minimal join grup free kami untuk discuss seperti itu, karena beberapa bocoran pun saya udah sharing di grup free. Ya, beberapa bocoran itu saya udah sharing di grup free, rekom-rekom kita. Jadi kita bisa discuss, tanya jawab gratis di sana. Tapi yang mau intens bisa join VVIP, Telegram kami, lalu ke Staff Silent. Ingat, kita nggak pernah japri duluan untuk minta transfer atau iming-iming titip dana, mopit ya istilahnya ya, modal dan profit kalau nggak salah, yang bisa profit 10%, titip dana dan sebagainya, itu pembohongan. Jangan sampai ketipu. Oke? Ini berlaku untuk teman-teman join di grup manapun, karena mereka-mereka ini banyak banget, semua grup itu diduplikat. Ya, mereka duplikat, lalu mereka ngaku-ngaku sebagai owner, mereka titip dana. Seperti itu. Oke, ini win rate kita di bulan Agustus. Nanti yang September ada akhir bulan, kita bisa cek. Oke, ini untuk kita punya rekapan. Lalu next ke market. Seperti saya bilang, market bergerak cukup sempit ya, dan sempat merah. Tadi sempat merah cukup dalam. Ya lumayan ya, minus 0,6. Closingan ditarik naik 0,68. Ini jadi sinyal yang bagus sebenarnya untuk perdagangan besok di hari Selasa. Ya sebenarnya menjadi sinyal bagus. Kenapa? Karena menunjukkan bahwa market kita nih ogah gitu di bawah garis EMA 200 nih ogah. Ya, kalau ogah gitu ya, karena dia ogah, maka potensi banget market ini technical rebound. Oke, karena seperti saya bilang, kalau dia breakdown, ini akan membuat panic selling, dan tentunya kita menjelang window dressing harusnya kan secara logika tidak mungkin. Lalu dari sentimen dalam negeri pun kita bisa bilang wave 2 yang waktu sebulan 2 bulan lalu cukup mencekam, ini juga sudah sangat cukup rendah. Tingkat yang positif yang bertambah, ini juga jadi sinyal bagus pemulihan ekonomi kita. Jadi menurut saya sih ya, kita doakan market kita nggak breakdown. Nah, untuk besok mungkin ada change untuk hijau ya. Jadi tinggal cari aja emiten-emiten yang udah terkoreksi cukup dalam. Kayak ABA kan kita udah cari tuh, ABA emitennya udah koreksi cukup dalam, kita entry. Nah, Anda tinggal cari emiten-emiten yang udah koreksi cukup dalam, posisinya di support. Nah, Anda beli tuh, biasanya dia technical rebound. Ya, sahamnya ya pilih sendirilah. Oke, ini untuk perdagangan besok, review market. Sisanya nggak ada yang menarik sih. Kita harus tunggu aja besok market seperti apa. Karena market merah, market hijau pun sebenarnya tetap ada emiten yang bisa kita tradingkan. Cuman kalau merahnya pas panic selling ya mungkin agak berat. Tapi kalau kayak merah-merah tipis, hijau-hijau tipis, harusnya masih ada beberapa emiten yang tetap bisa kita coba copet-copet gitu ya. Karena kompetisi ini juga masih berjalan gitu. Dan seperti yang aku bilang, kalau kompetisi ini masih berjalan, saham-saham alien yang gak jelas kayak misalnya Icon itu kan saham alien. Ada Empou lah, BPTR tadi kan ada naik. Kalau Anda cek itu semua emiten-emiten yang gerak pada saat kompetisi ini berlangsung. Nanti setelah kompetisi ini selesai, Anda cek mayoritas yang digoreng itu perlahan akan koreksi. Gitu. Jadi selagi kompetisi ini juga masih berjalan, Anda bisa manfaatkan dengan baik. Ya, seperti itu. Oke, lalu berikutnya kita langsung start aja sih dari requestan. Ya, pertama ada Nobu. Oh ya, GTC open gembok ya. Selamat ya buat teman-teman yang ternyata nggak sampai kepala 6 udah ditarik. Ya, teman-teman bisa manfaatkan. Untuk SOS, terserah gitu. Nanti mungkin ada yang request, kita akan coba bahas. Ya, Nobu. Oh, closingannya kurang bagus. Ya, tadi pagi dia gap up. Saya nggak tahu kenapa dia gap up. Jadi, padahal LPPF pun nggak kemana-mana ya. Dia LPPF juga geraknya sempit banget. Nobu, kalau ditanya Nobu,
emang base entry itu di 1200 ke bawah. Base entry. Jadi kalau Anda yakin, ini kan Nobu geraknya sama LPPV. Jadi kalau Anda yakin Nobu dan LPPV ini sinerginya akan menjadi besar, Anda bisa cicil di 1200 ke bawah. Ya, itu udah oke. Karena LPPV masih uptrend sih, jadi so far oke lah. PTSN ini so far masih dalam big sideways, tapi cepat lambat dia harus akan breakout. Dan ketika dia coba breakout harusnya cukup menarik untuk kita bisa masuk watchlist. Ya untuk PTSN dia harus bisa stabil di angka 3 sih. Dia harus bisa stabil di kepala 300. Itu baru aman. Jadi ini target breakout pendek di 310. Nah, kalau dia bisa sustain di atas 310 ke atas itu menarik. Kalau enggak dia masih akan buat big pennant-nya di sini, ya. Kan masih nih. Oke, ini big pennant banget sih menurut saya sih ya. Jadi masih cukup panjang. Ya, ini big pennant besarnya gitu. Jadi masih cukup besar patternnya, kita belum tahu arahnya mau kemana. Ya, seperti itu. Oke, mesin mesin naik ya. Padahal tadi saya cek closingan itu di terakhir 520. Oh, ternyata di closing ditarik ya. Oke, bagus. Technical oke. Tadi jujur saya sempat lirik juga sih untuk menu sore VVIP. Tapi nggak nyadar juga dia naiknya signifikan. Good, bagus. Sustain dia di atas 550 oke gitu ya. Karena dia masih so far sideways di area support yang cukup kuat. Kalau mau beli bisa buy on breakout 5, ini udah 550 ya. Atau biasanya kalau dia belum berani breakout, dia belum mau komitmen breakout, dia akan koreksi dulu, Anda bisa cicil pas merah. Ya batas sih 490 lah ya, gitu. Itu batas supportnya ya, 49 48. Masih oke nih kalau lolos, kencang nih. Ya kalau bisa sustain itu bisa ke 600 target resistnya. Budi bisa masuk watchlist Budi untuk perdagangan besok, karena kalau kita lihat dia pas di support ya masih, dan yaps, harusnya historinya repeat sih ya. Ini kan mirip nih, jadi kita bisa watchlist juga ya. Bagus banget nih yang nanya Budi, ini bisa masuk watchlist untuk perdagangan besok atau beberapa hari ke depan gitu. Jadi asal dia di atas 173 so far menurut saya oke untuk Budi ya. Ini perusahaannya juga perusahaan yang cukup baik lah ya, ini bukan gorengan sih. Memang emitennya digoreng, tapi dari sisi perusahaannya sendiri so far perusahaannya nggak jelek-jelek banget ya. Bahkan bisa dibilang perusahaannya growth ya. Perusahaannya bertumbuh, dan ini ya bagus sebenarnya. Energio buat swing. Saya nggak pantau pola bandara jujur ya. Tapi kalau mau coba swing bisa. Cuman area belinya ya di 120 ke bawah lah. Ya, ini masih sideways teman-teman. Jadi untuk swing ya paling beli di support, jual di resist gitu. Karena dia belum breakout, jadi dia masih akan sideways. Ya kecuali dia bisa jebol nih 133, 132, nah itu beda cerita. Tapi kalau enggak ya dia masih akan ngayun aja naik turun. Oke. Laba saya no comment, ini mirip banget seperti True dan sebagainya. Jadi nggak tahu kapan dinaikin juga. Jadi saya skip ya. Seperti itu. Oke, MTPS Traktama. MTPS Traktama, salah satu aja ya, mungkin truk aja deh. Ya, truk masih oke. Dia masih sustain di atas garis merah, bisa cicil-cicil kalau mau gitu ya. Jadi masih good sih untuk watchlist. Ya untuk truk, bahkan entah kenapa feeling saya besok potensi jalan juga. Ya, lalu nextnya ada TGRA. Ini rekom TP kita. Jadi patokannya TGRA itu dia harus lolos 108. Ya 105 108 ini ada area resisten. Jadi agak susah nih kalau dia belum coba mau breakout 105 108. Tadi sempat nyampe 106, habis itu kempes. Nah, kalau mau tunggu confirm, ya ini kan temennya kan Juste, Boss, Pure gitu ya. Ada deal dulu. Cuman dealnya udah gocap. Ada Envy-nya udah mau di lasting. Ada Just Sky, tapi Just Sky entah kenapa kayaknya polanya agak beda. Jadi ya mungkin selagi kompetisi ini masih berlangsung masih oke lah untuk dipantau. Tapi beneran kunci dia untuk bisa breakout kencang itu jebol 108 ke atas. Ya oke, itu untuk TGRA. Lalu ada Adaro, batubara masih nggak jelas, masih sideways. Enaknya ya kalau Anda tahu pola, Anda antri di bottom aja. Let's say misalnya di 1300 ke bawah, nanti dia technical rebound, lepas di 1350 ke atas. Tektok aja nih, kan range-nya di sini.
Ya 1250 1400. Ya tektok aja dia turun di sini, cicil beli, dia rebound Anda lepas. Jadi ini masih sideways sih. Ya tren mulai uptrend, ya daily-nya mulai uptrend karena dia buat higher high gitu ya, dia buat higher low juga. Ya, low yang lebih tinggi, high yang lebih tinggi, tapi geraknya tuh tektokannya enak, dia masih sideways. Naik kena resisten turun. Nah, cicil-cicil nanti dia naik lagi, lepas. Itu lebih enak sih untuk kadro gitu ya. BKSL good, ada pergerakan. Jujur saya nggak ngikutin sih kalau untuk BKSL, baik itu dia punya berita atau sebagainya, tapi ada akumulasi cukup besar tadi ya, ada ZP akum di 66. Hati-hati ya, dia akum di 66 berarti ya dia udah profit per sekarang 1,4 juta lot, cukup besar. Dan BKSL historinya kalau besoknya naik kencang ya potensi koreksi. Jadi kalau mau entry enakan pas merah. Ya kalau mau entry seperti itu. Kemarin kan komitmen ya, seperti saya bilang BKSL kalau nggak masih kuat di atas 57 atau 56 kuat, dan ternyata nyentuh sini langsung technical rebound. Ini udah pernah saya calling di beberapa morning briefing yang lalu. Gitu. Target bisa lolos 71 dan 72 nih bagus banget. Secara teknikal akan sangat menarik kalau bisa lolos 71 72. Bisa dipantau. SBMA warannya masih merah, ketahan di harga wajar 240 itu maklum. Memang historinya itu waran hari kedua ya, bahkan hari pertama tuh harusnya udah kempes. Jadi ini udah hari keempat ya, kayak oil waktu itu oil naik tapi oil makin turun dan resikonya makin tinggi. Kenapa? Karena kalau sekali SBMA-nya drop atau correction ya, ini warannya akan jatuhnya sakit banget. Jadi memang resikonya seperti itu. Ya. Bukan maklum sih, cuman ini nggak dibanting banget karena masih naik. Tapi kan nggak mungkin kan SBMA-nya itu naik terus sampai 10 kali, belasan kali. Karena dari itu ya hati-hati aja pesan saya gitu. Oke, lalu nextnya ada kayu. Kayu masih belum ada pergerakan nih, salah satu gorengan yang belum digoreng ya. Masih sideways sih. Saya juga lepas pantauan sih emiten ini karena belum ada pergerakan yang cukup berarti. Ya, masih oke, Anda mau hold batas 57. Atau kalau mau nyantai ya 56 boleh lah. Ya, jangan sampai kegocap ya, hati-hati nih. Belum ada pergerakan. FPNI trennya patah, terakhir itu udah kita rekom untuk menu swing kita ya, trennya patah, trendline-nya patah dan agak kurang bagus ya. Kecuali dia bisa sustain balik lagi di sekitar 260 ke atas baru bisa dilirik. Kalau enggak menurut saya agak cukup perawan. Gitu. TRJA, oke, ini salah satu watchlist juga. Ini emiten yang kita berapa kali udah copet juga. Cuman perlu saya tekankan, ini emiten ini potensinya repo ya. Jadi broker-broker yang sell itu broker-broker repo juga kalau saya perhatikan. XA, IHN, LHRO, RG, PC, YU, PF, SHAZ. Nah ini kan broker setan nih ya. Dalam arti sangat broker zombie lah istilah. Jadi ini broker-broker yang memang kita pun nggak punya akunnya di sini. Mereka memang cuma kalangan tertentu yang bisa open sekuritas di sana. Jadi ini broker-broker yang juga jadi biasanya perantara untuk transaksi repo, repurchase agreement. Oke, dan technical oke, dia breakout banyak sekali resisten. Ya mulai dari 230-an ya di breakout gitu kan. Lalu nextnya dia breakout lagi di sekitar 240-an dan terakhir ya di sini 270-an. Dan kalau udah lolos di sini, wah ini udah bakal kencang sekali untuk TRJ bisa terbang tinggi. Cuman hati-hati sekali lagi, ini emiten yang sulit diprediksi. Bisa masuk watchlist untuk fast trade. Ya menarik lah. Bahkan besok kalau bandarnya gendeng, ini bisa dijebolkan. Itu jadi bisa masuk watchlist buat teman-teman yang mau. Oke. Itu untuk TRJA. Lalu Ikon tadi udah dibahas, masih oke sih. Ya mau cicil-cicil bisa batas 107. Kebak saya no comment. Seperti saya bilang kalau mau entry kebak enaknya merah. Nah, Anda kalau yakin nih besok antri aja pas merah. Cuman per sekarang nih ya kalau saya update PDXC masih retail yang jadi top buyer. Lalu ini udah mulai terlihat distribusi sama bandar. Ada YU, ada MK, ada FS. Jadi
hati-hati aja sih. Pesan saya satu lah, hati-hati aja. Ya, karena ini masih broker-broker yang sama dengan broker-broker dulu yang ngegoreng kebak, yang ngebanting kebak hingga ke 50. Jadi apakah ini repo baru saya nggak tahu, tapi broker-broker ini cukup kejam. Ya. Oke, Aces masih sideways. Saya bukan player consumer goods ya, mohon maaf. Jadi saya nggak pantau. Cari aja lah emiten lain yang bergeraknya lebih fluktuatif. Gitu ya. Lalu ada Wifi. Masih sideways ya, pergerakannya masih di sini-sini aja ya, belum ada pergerakan. Bandarmologi GTC, oke, GTC terakhir deh. Ya, Behit dan Behit R kapan bisa ditebus? Coba. Anda punya Behit tapi Anda nggak tahu kapan ditebus ya. Aneh juga nih. Sebentar. Anda bisa download RTI Business ya, teman-teman ya. Di sana informasinya lengkap sekali. Dan untuk Behit bisa ditradingkan dari tanggal 10. Oh, udah bisa dong. Maksimal tebus itu di tanggal 23. 23 itu di hari Kamis ya kalau nggak salah ya. Dan pokoknya tanggal 23 September deh. 23 September. Tebus atau jual di pasar jual di pasar tunai. Ya, ini saya kasih contoh deh. Kayaknya teman-teman bingung nih. Ya, kalau di Mira ya, Behit strip R.tn. Nah, ini kan ada transaksi, cuman memang pasar tunai itu sampai sesi 1 aja untuk right issue. Gitu. Jadi cuma sesi 1 nih. Ya, kok harganya 1? Ya karena mahal banget. Ya, mahal banget. Kenapa mahal banget? Ya orang right issue-nya tebus 173 kok. Harga saham Behit berapa sih sekarang? 93. Ya mana ada yang mau? Kan gitu. Ya, oke. Behit chartnya gimana ya? Masih sideways, tapi kalau polanya repeat sih harusnya mantul ya, harusnya. Cuman karena dia right issue, jadi kita tunggu technicalnya after dia selesai right issue aja. Itu lebih aman. Ya, jadi tunggu after selesai dia right issue itu baru aman. Oke, BNBA, HMSP kita BNBA saja. Banyak gorengan yang correction ya. Jadi ini hal yang wajar dan seperti saya bilang, butuh konfirmasi. Ya, kemarin naik itu karena memang semua technical rebound, tapi kan butuh konfirmasi. Nah, untuk BNBA sih bener-beneran konfirmasi itu dia sustain di atas 16. Kalau belum bisa lolos 16 ke atas, saya rasa masih berat. Ya. GPSO. Oke, tadi juga hari ini banyak IPO yang technical rebound ya, dan underwriter-nya ada masuk juga kalau nggak salah ya. XA ini underwriter gak sih? Saya lupa. GPSO tadi highs juga technical rebound, dan kalau nganalisa ini kalau dia belum buat base support saya masih no comment lah. Saya pun belum berani untuk rekom karena terlalu spekulatif. Jadi dia butuh entah itu dia sideways dulu, ya kan? Kenapa? Karena kalau nggak bisa jadi kayak NICL. Wah, di sini dia rebound nih. Ya. Oh, di sini dia rebound naik 14%, tapi makin turun. Kenapa? Karena supportnya belum terbentuk. Maka sampai sekarang masih turun. Jadi IPO itu konsepnya seperti itu siklusnya. Jadi hati-hati. Ya, saya belum bisa menganalisa secara spesifik. Karena chartnya data yang kita butuhkan masih belum ada. Belum banyak. Ya, mari biasa ngikut Aba. Menarik untuk perdagangan besok juga di hari Selasa. Target sih dia harus bisa lolos 550 ke atas ya baru kenceng. Oke, Anta masih ada potensi masih. Cuman ya bersiklus lah naik turun. Kayak gitu. LPPF, BSDE. BSD aja kali ya. BSDE properti apakah akan false break? Karena BSDE itu sempat breakout di 1015. Tapi gagal. Tapi resisten kecilnya juga ada di breakout. Let's say misalnya di 960 dan 950. Nah, Anda cek nih, selagi dia sustain di atas 960, 950, BSD masih oke. Bahkan, menurut saya, kalau marketnya kondusif minggu ini, properti harusnya juga jalan nih. Sama seperti Bank Mini yang saya bilang minggu kemarin harusnya jalan. Jalannya di hari Jumat ya, tapi... Nah, properti atau construction, menurut saya, kalau marketnya kondusif, ada potensi jalan. Ya, karena
teknikal sahamnya udah cukup menarik sih gitu. Ya cuman belum confirm breakout aja. Ya beda kalau contoh ya, ini saya ada pantau juga kayak misalnya Asri ini udah breakout di sini. Ya 165 sampai 168. Nah ini udah breakout. Dia breakout, nah dia lagi pullback gitu. BSDE dia breakout tapi dia ujung-ujungnya false break. Nah ini yang membedakan. Ya, jadi tapi teknikalnya sama, dia masih berada di atas beberapa supportnya. Maka dari itu, kalau kompak harusnya dia bisa technical rebound barengan. CTRA, SMRA juga sama. Di sini dia udah breakout di 8-nya 820 lah ya. Dia lagi pullback gitu. CTRA juga sama. Ya. Nah, jadi ketika lagi pullback, nah menarik nih apakah akan digoreng atau enggak. Jadi bisa kita masukkan sebagai watchlist. Kapan expired Frameway ya Om? Anda bisa cek di RTI ya. Coba sebentar saya bantu deh. Kan dia ada dua nih ya, W1, W2. Oh yang W-nya udah nggak ada ya? Oh masih ada deh. Friend W1 itu di tanggal 11 itu tradingnya ya. Jadi batas trading terakhir itu di 16 November 2021. Oke. Terakhir subscription, terakhir tebus kalau Anda mau itu di 22 November. Ya, itu di RT ada. Kalau waran seri 2 itu masih 2026, masih panjang. Ya, nggak usah dipikirin. BJBR kalau bagi dividen bakal kecil gara-gara BEX IPO. Maksudnya saya kurang paham nih BEX IPO. BEX kan memang sudah IPO. Ya oke. Nasib idea gimana ya Om? Ya balik lagi. Oke, balik laginya gimana? Balik lagi ke harga bawah. Kenapa seperti itu? Karena memang IPO kayak gitu. Naik pada saat beberapa hari, habis itu turun. Makanya saya nggak pernah rekom Anda incer atau kejar IPO. Memang ada mungkin beberapa IPO yang bisa kasih profit kayak Oils dan kayak SBMA, tapi nggak semua gitu. Dan nggak akan terjadi terus-terusan, makanya ya skip. Kalau ditanya siapa yang jual, coba kita cek per today. Ya ini retail lah, ini semua retail nih. Yang jualan jelas bandar, jadi terlihat banget di sini distribusinya. Oke, jadi pelajaran nextnya jangan nekat. Ikon sudah, friend bridge. Oke, bridge aja deh ya. Bridge oke, gitu ya. Agronya juga kalau nggak salah naik signifikan. Agronya menarik ya, saya sekaligus bahas deh. Nah untuk agronya, memang dari kemarin itu yang bergerak paling banyak, yang atau fluktuatifnya tinggi tuh di agro. Bridge itu tipenya agak nyantai memang. Geraknya memang agak sedikit lebih lambat. Jadi agro oke banget nih ya. Apalagi dia bisa lolos nih 24. Jadi ini confirmation. Sekali lagi, kalau dia nggak confirm lolos 2400 ke atas, dia akan membal lagi ke bawah. Gitu. Jadi benar-benar butuh confirmation. Bridge juga sama. Ya kalau dia belum bisa lolos di sekitar 2200-an. Ya. Ini masih akan berat. Jadi kita harus pantau nih, kalau Bridge dan Agro bisa sustain di angka-angka resisten dia, ini baru menarik untuk kita entry. Kalau sekarang sih spekulasi, kita beli di sekarang, TP di resisten. Ya, kalau mau coba nge-swing ya bisa tunggu pas dia beneran breakout, atau pas dia breakout lalu dia pullback dulu, nah Anda bisa entry pas pullback. Jadi belum confirm ya, cuman secara jangka pendek masih ada potensi untuk naik. Oke. LPPF technical oke, gitu ya. Saya kasih bantu support ini 2580. Jadi selagi di atas 2580, 2570 Anda bisa keep. Ya targetnya berapa? Balik lagi 3000. Udah jelas itu, karena kemarin 3000 agak cukup sakral. Dan seingat saya LPPF ini kan buyback ya. Buybacknya itu maksimal di 3000 kalau nggak salah ya. Saya ada baca kalau nggak salah di 3000. Jadi harusnya sih ya mungkin di bawah 3000 dijaga harganya biar nggak lebih dulu. Ya harusnya seperti itu. Cuman ya pantau aja gitu. Masih oke sih, trennya masih up. Oke. Terakhir ada MPP dan Mari. Oke, ini udah dibahas juga. Dan watchlist dari saya ya mungkin bisa pantau sektornya. Properti konstruksi mungkin kalau market mendukung Anda bisa cek.
nggak harus jalan besok, tapi mungkin minggu ini ada potensi. Kalau tadi ada beberapa emiten kayak misalnya Juste, lalu kayak misalnya TRJA gitu ya. Dan nanti watchlist lainnya akan coba saya share di mobile apps. Jadi pastikan teman-teman download mobile apps. Ya, ketik aja namanya aplikasinya Silent Trader Academy. Oke? Jadi kurang lebih seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Thank you buat teman-teman. Good luck untuk kita perdagangan tanggal 14 besok. Salam Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.